salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, ini adalah untuk proyek kita, yaitu seminar proposal dosen pro kita hari ini telah dibuka untuk kelompok 1 dengan kelompok 2. Ini hari Kamis tanggal 9 November 2023 kita akan buka. Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nofrida, dosen pengampu Ibu Nofrida Rianti Purba, SPD, MPD, dan yang kami sayangi teman-teman semuanya. Di sini kami mengangkat judul penelitian kami, yaitu pengaruh pendidikan kecerdasan moral dalam membangun penguatan kepribadian siswa melalui TikTok di kelas 9 SMP Negeri 5 Percut Seibuan. Adapun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ristama Nainggolan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yudita Anastasia dan saya Dina Yudhani. Baik, Pak Putri tadi. Baik, sebelum memulai presentasi proposal kami, izinkan kami juga untuk menampilkan kreativitas kami. Kami pusing dengan sindrom yang tak pernah berhenti mengganggu, pagi, siang, sore, malam. Kami harus menatap jurnal-jurnal. Kami pusing dengan sindrom yang tak pernah berhenti mengganggu, pagi, siang, sore, malam. Kami harus menatap jurnal-jurnal. Kami berhadiah depanmu, namun kami harus menyukaimu. Kami coba untuk mencintaimu agar bisa selesai tepat pada waktunya. Dan tunggulah kami di sidang mengucapkan pertanyaan dosen dengan hati dan hidup sambil menunggu hasil dan keluar kalimat kamu lulus sempronya. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana peran TikTok untuk kelas 9 SMP Negeri 5 Percut Seibuan dalam nilai-nilai moral. Yang kedua, bagaimana peran keluarga dalam membentuk kepribadian siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Percut Seibuan dalam konteks penggunaan TikTok. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan kecerdasan moral secara efektif untuk membantu siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Percut Seibuan mengatasi tantangan moral dalam penggunaan TikTok. Analisis dari TikTok. Baik, analisis data kami di sini, kami membuat 5 contoh soal, di mana dari hasil presentasinya bisa kita lihat di tabel ini. Berdasarkan hasil tabel, ditunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 yaitu sebanyak 13 siswa, yaitu 52% siswa setuju, sangat setuju, dan 32% siswa menyatakan setuju dengan pertanyaan ini. Lalu siswa yang menyatakan ragu-ragu yaitu ada sebanyak 4%, lalu ada 12% yang tidak menyatakan tidak setuju. Selanjutnya di pertanyaan nomor 2, kita bisa lihat di tabel ini, di tabel yang kami sajikan, yaitu terdapat juga sebanyak di nomor 2 ini memperoleh 36%, yaitu siswa sangat setuju dengan pertanyaan nomor 2, lalu juga ada yang setuju 28%, lalu ada yang tidak setuju yaitu sebanyak 16%. Selanjutnya, baik, yang pertanyaan ketiga bisa dilihat dari tabel. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 3 ini memperoleh 10 siswa
40% yang menyatakan sangat setuju, 32% siswa yang menyatakan setuju, 4% siswa yang menyatakan ragu-ragu, 20% siswa yang menyatakan tidak setuju, dan 4% yang menyatakan sangat tidak setuju. Pertanyaan nomor 4, misalkan tabel di atas menunjukkan bahwa memperoleh 20% siswa yang menyatakan sangat setuju, 32% siswa yang menyatakan setuju, 16 siswa yang menyatakan ragu-ragu, dan 24% siswa yang menyatakan tidak setuju, dan 8% siswa yang menyatakan sangat tidak setuju. Pertanyaan nomor 5, berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 5 memperoleh 48% siswa yang menyatakan sangat setuju, 40% siswa menyatakan setuju, 4% siswa menyatakan ragu-ragu, 4% siswa yang menyatakan tidak setuju, dan 4% siswa yang menyatakan sangat tidak setuju. Pertanyaan terakhir nomor 6 menunjukkan bahwa 40% siswa menyatakan sangat setuju, 20% siswa menyatakan setuju, 16% siswa menyatakan ragu-ragu, dan 24% siswa yang menyatakan tidak setuju. Jadi dari analisis data tadi lihat dari tabel 7 menjelaskan hasil reliabilitas analisis menggunakan SPSS 2130 ada 7 item yang valid, sehingga uji reliabilitas menggunakan SPSS 21.0 tingkat reliabilitas yang diperoleh lebih besar, yaitu 0,669 atau dalam kategori kiri. Jadi reliability statistik di dalam hasil outputnya untuk nilai Cronbach alpha sebesar 0,669 di atas batas minimal yaitu 0,5. Maka penelitian ini telah reliable. Baik, untuk kesimpulan dari hasil penelitian kami ialah TikTok dapat digunakan untuk membagikan konten pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang nilai moral seperti tanggung jawab, yaitu bagi para keluarga juga dapat mengayomi atau mengajari mereka tentang penggunaan TikTok dengan bijak, lalu mengawasi dalam penggunaan TikTok, dan juga mereka harus memberikan edukasi tentang penggunaan TikTok. Lalu untuk peran guru dapat mengajarkan prinsip-prinsip etika, nilai-nilai moral, dan norma yang berlaku dalam penggunaan media sosial termasuk TikTok. Lalu juga guru dapat menjadi contoh positif dalam penggunaan media sosial. Guru dapat menunjukkan cara menunjukkan platform yang bertanggung jawab, etis dan positif, dan juga guru dapat mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mengenai konten yang yang merugikan atau tidak, dan bijak dalam menggunakan konten TikTok. Baik. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Kami ada batuk. Malam-malam terkena batuk, ada senang nonton Teletubbies. Kuliah teman-teman sudah ngantuk, tenang saja, presentasinya sudah habis. Ya, salah, ya kan, sudah berwarna, ya kan. Nah, yang kedua untuk kekompakan juga sudah bagus, ya kan. Untuk pertanyaan untuk kelompok Anda begini. Di sini kita langsung ke hasil dan pembahasan saja, ya. Karena kemarin udah cukup capek mungkin kita, yaitu untuk membahas yang bab 1, 2, 3 lah, ya kan. Revisi saya pun sampai capek, ya. Jadi Anda di sini menggunakan angka. Tidak, ya. Pertanyaannya 5. Ya. Tadi sekarang kita mengetahui dunia pertiktokan ini, ya kan, media sosial itu kan. Facebook, Instagram. Saya ingin bertanya kepada kelompok Anda, selaku seorang mahasiswa, Anda melihat kasus dalam negara demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Secara mahasiswa dari sudut pandang Anda, zaman sekarang banyak menyatakan netizen lebih kejam daripada hukum. Menurut Anda bagaimana? Coba Anda lihat. Silahkan. Pribadi, silakan Anda yang memberi satu gimana? Ya. Jadi tadi netizen lebih kejam daripada itu. Jadi sebagai contohnya seperti kesalahan dalam konten gitu, salah dalam konten. Jadi salah dalam konten itu bisa aja mungkin entah dia misalnya konten jalan nih nabrak orang, terus orangnya jatuh. Nabraknya mungkin ya naik
jalan mungkin entah tersenggol atau yang lebih parahnya mungkin dia konten naik motor gitu kan, konten naik motor kayak motovlog, terus karena dia kencang banget sampai dia melewati lampu merah, kan dia kencang banget nih, dari jauh dia masih hijau nih kan, masih hijau, terus dia makin ngebut dan lampu merah itu jadi hijau kuning dia pun masih ngebut karena dipikirnya dia bisa melewati lampu merah tersebut. Jadi akhirnya dia nerobos lampu merah. Nah, di video itu dia mungkin saya dapat berhasil menerobos lampu merah tersebut, ya kan. Nah, akhirnya datanglah netizen, ya kan, yang ngasih tahu bahwa itu adalah kesalahannya, kemudian yang pakai hate speech, terus bully sampai doxing atau ini alamat rumahnya di sini segala macam. Akhirnya dibully secara cyber, namanya cyberbullying. Terus akhirnya kan mentalnya down, di mana-mana dia udah terkenal. Nah, akhirnya bisa saja karena mentalnya sudah down banget, akhirnya kemungkinan besar dia bisa melakukan hal-hal seperti yang tidak diinginkan, seperti mungkin saja bunuh diri dan segala macam. Jadi orang-orang ngejudge di internet itu terkadang memang lebih brutal atau lebih kejam gitu daripada kasus hukum. Kalau kasus hukum kan dia udah jelas dibawa terus diadili dengan seadil-adilnya kan. Nah, kalau di internet kan orang entah pakai akun anonymous atau akun apa gitu kan, suka hati dalam menjudge orang gitu. Seperti ini. Bab 4 Anda tolong dibuka. Apakah 97 seperti ini? Tidak. Ini tolong diperbaiki. Saya tahu Anda seorang anak fisika, ya kan? Yang membahas kuadrat. Jadi saya tahu ini 9 pangkat 7. Ya kan? Nah, tolong diperbaiki ya. Nah, kita lagi membahas MKU, bukan fisika kalian. Oke. Anda menggunakan SPSS 21.0. Coba kelompok Anda, salah satu anggota Anda, jelaskan dengan bahasa sendiri yang dikatakan tadi ada jawabannya. Kalau dia sudah di atas 0,05 itu dianggap sudah datanya sudah real. Coba jelaskan secara bahasa sendiri dengan bahasa sendiri. Silakan. Kami menggunakan SPSS 21 di mana itu adalah, kita tahu kalau belajar statistika itu 0,5 itu dikatakan sudah pas gitu. Sudah kalau di bawah rata-rata berarti akurat. Ya, sudah akurat. Berarti kalau tidak di bawah 0,5 berarti data itu tidak akurat. Maka kalau udah di atas ataupun pas dia, berarti datanya sudah lumayan akurat, Pak. Karena kita pakai dari hasil Bahasa Anda lumayan. Nah, dan aku lumayan. Marah nggak aku? Berarti nggak cantik aku. Lumayannya aku bilang, ya kan? Jadi dalam bahasa untuk menjawab pertanyaan itu tolong diperbaiki, ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, coba kelompok Anda, judul Anda tadi adalah pengaruh pendidikan kecerdasan moral dalam membangun penguatan kepribadian siswa melalui TikTok di kelas 9 SMP Negeri 5 Percusuan. Coba Anda ubah, Anda jelaskan dengan kata-kata dari judul Anda ini menggunakan datanya apakah sudah akurat atau tidak. Tadi data akurat mengatakan kalau juga sudah di atas 0,5. Coba Anda jelaskan pengaruh pendidikan kecerdasan moral dalam membangun penguatan kepribadian siswa melalui TikTok di kelas 9 SMP Negeri 5 Percusuan. Datanya sekian, sudah di atas 0,5, sudah dinyatakan akurat. Berarti penelitian Anda berhasil. Coba. Ayo siapa? Silakan. Judul kami yaitu pengaruh pendidikan kecerdasan moral dalam membangun penguatan kepribadian siswa
melalui TikTok di kelas 9 SMP Negeri 5 Percut Setuan sudah berpengaruh baik. Ditinjau dari uji validasi sama uji reliabilitas ini bahwa data analisis data kami itu akurat. Dilihat dari pertanyaan nomor 1 yang memilih sangat setuju 13 orang, berarti datanya lebih dari 0,05, maka analisis data kami ini sudah akurat. Oke, terakhir, Anda selaku mahasiswa, Anda menyatakan di proposal Anda, anak-anak yang konten yang tidak pantas, itu seringkali membuat konten yang tidak sesuai, ya kan, itu dapat negatifnya. Di bawah usia 18 tahun termasuk tarian provokatif dan bahasa kasar. Saya mau bertanya, kita melihat zaman sekarang di lapangan, sekarang ibu-ibu pada skor, pada selera dengan anaknya, nangis sedikit kasih TikTok, diam, ya kan? Jadi Anda selaku mahasiswa, upaya apa untuk mencegah ke depannya supaya hal tersebut bisa ditindaklanjuti? Banyak loh di lapangan seperti itu. Nangis sedikit kasih handphone sama anak-anak kan, kalau dia nengok handphone dia diam. Bagaimana? Untuk pertanyaan ibu tadi kan, gimana sekarang kita tahu banyak orang tua atau ibu memberikan anaknya ponsel agar anaknya tidak nangis lagi ketika sedang sakit. Sebenarnya untuk masalah ini sudah banyak edukasi, di mana TikTok ini juga sebagai platform ya Bu, untuk memberitahukan kepada mungkin ibu-ibu muda, bila anak nangis, itu bisa juga kita diamkan dulu, biarkan mereka meluapkan emosi mereka dulu, lalu setelah mungkin mereka reda, kita tanya apa masalah anak tersebut, terus habis itu kita kasih juga ceramah, bukan ceramah, suatu solusi gitu. Bilang seharusnya kalau kamu mau ada yang kamu inginkan atau ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit atau sesuatu hal yang membuat kamu keinginan kamu harus memberitahukannya dengan baik dan juga tidak menangis. Memberikan kesempatan untuk audiens bertanya sebanyak dua orang. Silakan. Perkenalkan, saya Tamara Elizabeth Gultom, saya dari kelompok 1. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan hasil proposalnya. Hasil proposal kalian sangat bagus dan mudah dimengerti oleh saya. Izinkan saya bertanya melalui tentang topik kalian. Nah, di dalam penelitian kalian kan membawa TikTok. Saya ingin tahu di bagian mananya penelitian kalian menggunakan TikTok. Apakah kalian menyebarluaskan sesuatu melalui TikTok atau ada pernyataan kalian yang menggunakan media TikTok sebagai aplikasi yang kalian gunakan? Jadi di bagian mananya kalian menggunakan TikTok dalam penelitian kalian? Di bagian mananya TikTok berkontribusi dalam membantu penelitian kalian? Terima kasih. Terima kasih buat teman kami Tamara, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, di sini kami akan menjawab bahwa TikTok itu digunakan untuk edukasi belajar. Apakah Tamara dapat menerima jawaban dari kami? Sekian dari presentasi kami.